Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Wong Kreatif. Kali ini saya akan berbagi tutorial kembali mengenai jaringan internet, teman-teman ya. Jadi kali ini kita akan mensimulasikan antara Windows XP, Mikrotik ke internet. Windows XP virtual ya teman-teman, Windows XP virtual dan Mikrotik virtual ini biar bisa terhubung ke internet. Oke, tanpa banyak panjang lebar lagi, kita mulai di sini ya teman-teman. Oh ya, di sini juga kita akan menerangkan mengenai DHCP server dan DHCP client untuk konfigurasinya ya teman-teman. Jadi kita memakai routing di dynamic yang fiturnya tuh DHCP client dan DHCP server. Sorry, suara motor biasa pinggir jalan. Oke, langsung aja teman-teman, kita hubungkan dulu antar kedua perangkat ini, Mikrotiknya dengan XP-nya, Windows XP-nya ya teman-teman. Oke, untuk Mikrotik kita ke klik kanan apa kiri? Klik kanan ya teman-teman. Klik kanan, setting, klik setting. Nah, di bagian setting ini kita ke network. Nah, di network ini Mikrotik ini kita akan hubungkan ke WiFi yang ada di internal laptop saya ya teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, ada yang ganggu dikit. Jadi tadi kita udah nyampe network. Nah, di network ini kita akan menghubungkan si Mikrotik ini ke internet yang laptop kita pakai atau laptop saya pakai, ke WiFi yang laptop saya pakai ya. Di sini kita langsung aja enable dan pilih bridge adapter. Kenapa kita pilih bridge adapter? Karena dari artinya aja ini sebuah jembatan ya teman-teman. Bridge adapter atau port, jembatan aja sih istilahnya, menghubungkan antara Mikrotik virtual saya ke WiFi yang laptop saya pakai ini teman-teman. Maklum kan virtual, jadi agak sedikit ribet ya teman-teman. Intinya Mikrotik kita ini nyolok langsung ke internet deh. Cuman kayaknya karena kita belum setting DHCP client di Mikrotik, jadi kita tidak akan terhubung ke internet dulu teman-teman. Nah, di sini kita akan setting secara detail via Winbox nanti ya teman-teman. Oke, setelah ini kita sudah, nah di sini kita rubah aja. Oh, sudah benar ya teman-teman, pakai PCNet Fast 3AF. Ini kita premise use mode seperti ini aja teman-teman. Langsung kita oke. Dan mohon maaf, untuk kita hubungkan ke XP nantinya, jadi adapter 2 ini atau port 2 yang ada di Mikrotik ini kita hubungkan ke Windows XP. Di sini caranya seperti ini teman-teman. Kita checklist yang ini, terus kita pilih di sini internal network. Nah, di name internalnya kita harus menyamakan nanti yang ada di Windows XP-nya teman-teman. Di sini saya akan menamakan net 1. Dan di sini sudah seperti ini. Kita klik OK. Nah, sekarang kita ke Windows XP-nya teman-teman. Klik kanan, setting. Terus kita ke bagian network. Nah, di adapter 1 ini kita hubungkan dengan internal network tadi yang saya bikin di Mikrotik, dan di sini harus sama ya teman-teman, name-nya harus sama, yaitu nah di sini udah ada ya, net 1. Jadi dia biar sinkron teman-teman, portnya tuh biar sinkron antara Windows XP dan Mikrotik virtualnya. Terus kita klik OK. Nah, sekarang kita langsung hidupkan saja ya teman-teman, Windows XP nya kita hidupkan.
Dan mikrotiknya pun kita hidupkan dengan klik start ya teman-teman. Proses booting teman-teman. Sini sudah mulai tampil VirtualBox. Mikrotiknya pun sudah mulai jalan teman-teman. Ini sudah ada namanya ya teman-teman, mikrotik 1. Kita masuk ke tampilan Windows XP virtualnya teman-teman. Oke, sudah masuk, dan coba kita lihat untuk mikrotiknya sudah juga. Namun di sini kita coba dulu udah terhubung atau belum ke internet ya teman-teman. Jadi kita cek di sini run, ketik cmd, kita ping ke Google ya teman-teman, atau ke 8888. Sini masih belum connect ya teman-teman. Oke, kita harus setting dulu di bagian mikrotiknya biar bisa ke internet antara Windows XP dan mikrotik, terus ke internet luar yang ada di WiFi ini ya teman-teman. Kita buka Winbox-nya teman-teman. Ini di tampilan Windows XP virtual ya teman-teman, bukan laptop saya yang di Windows 10. Kita klik dan kita run. Nah, di sini kita masuk ke neighbor. Nah, di sini mikrotik tadi yang sudah hidup atau yang ini itu terdeteksi ya teman-teman dari laptop dari PC virtual, yaitu Windows XP kita ya teman-teman, melalui Winbox ini. Nah, cara masuknya kita klik MAC address-nya di sini. Sudah ada ya, dan biasa admin tanpa password ya teman-teman. Kita langsung connect. Oke, kita udah masuk ke mikrotiknya teman-teman via Winbox. Jadi di sini ada interface 1, interface 2 ya teman-teman. Yang tadi interface 1 mikrotik itu terhubung ke internet luar ini ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita harus mengkoneksikan mikrotik ke internet dulu ya teman-teman, agar nantinya kita distribusikan ke Windows XP virtualnya ya teman-teman. Sekarang kita membuat yang saya bilang tadi, kita membuat DHCP client ya teman-teman. Di sini caranya seperti ini teman-teman. Udah IP DHCP clientnya teman-teman. Oh, di sini sudah ada ya teman-teman. Di sini udah otomatis. Oke, saya remove dulu biar teman-teman tahu caranya nanti ya. IP address. Oke, kita ulang lagi teman-teman caranya seperti ini. IP, terus kita klik DHCP client dan kita klik plus atau tambah. Kita pilih headernya di sini kan, connectnya ke header 1 ya teman-teman. Jadi kita harus membuat di interface 1 atau header 1 ya teman-teman. Nah, untuk yang ini harus kita checklist duanya, dan add default root-nya harus yes ya teman-teman. Setelah itu kita langsung apply aja dan oke. Nah, si mikrotik dia mendapatkan IP secara otomatis ya teman-teman, karena di sini kita menggunakan DHCP client. DHCP client itu kalau nggak salah Dynamic Host Client Protocol kalau nggak salah ya singkatannya teman-teman. Jadi dia mengkoneksikan ke internet itu secara otomatis, bukan secara statik atau manual teman-teman. Nanti untuk statiknya atau manualnya saya kasih tahu di video selanjutnya ya teman-teman. Nah,
Sekarang setelah seperti ini kita tes, kita ping ke Google ya teman-teman. Ping apakah sudah connect apa belum. Nah, kita sudah berhasil connect ke internet ya teman-teman, karena kita mengkonfigurasi DHCP kliennya. Nah, kalau teman-teman mau masih kebingungan, masa sih katanya cuma bikin itu aja, coba teman-teman di disable ya header ininya, kita lihat koneksinya masih replay atau enggak. Jadi di sini kita disable. Nah, dia langsung di sini ada keterangan no route to host, jadi dia nggak nge-route ke internet luar ya teman-teman. Nah, kita enable lagi teman-teman. Nah, bisa ya teman-teman. Nah, di sini apakah komputer atau Windows XP virtualnya sudah sudah connect ke internet apa belum? Kita cek. Ping. Masih belum ya teman-teman. Jadi ada tahap kedua, yaitu kita harus membuat DHCP server untuk mengkoneksikan Windows XP ke MikroTik ya teman-teman, ke MikroTik dan ke internet luarnya teman-teman. Jadi topologinya tuh gimana ya, saya teranginnya jadi kayak gini teman-teman. PC, MikroTik, dan ini internet luarnya teman-teman. Jadi nanti si PC ini bisa terhubung ke sini, ke MikroTik, terus bisa terhubung juga ke internet luar. Oke, langsung aja ya caranya. Jadi kan untuk PC atau Windows XP virtual saya, dia kan interkoneksinya dengan Ether 2 ya teman-teman. Ether 2 ini kan port atau LAN-nya yang di MikroTik, dan Ether satunya itu ada di, pokoknya terhubungnya ke Ether 2 ya, untuk PC-nya teman-teman. Nah, Ether 1 ini ke internet luar teman-teman. Jadi kita langsung aja buat DHCP servernya teman-teman. Kita klik IP dan DHCP server. Nah, di bagian sini kita klik DHCP setup. Nah, headernya kita rubah ya teman-teman, karena PC-nya itu terkoneksi di header 2, kita rubah jadi header 2 teman-teman. Kita next. Mohon maaf teman-teman, kita ulang. Jadi sebelum kita buat DHCP server, kita harus mengalokasikan IP-nya dulu teman-teman. Jadi kita klik di sini IP-nya, kita buat misalnya 10.10.10.1 untuk gateway /24, dan headernya kita rubah ke header 2 ya teman-teman, seperti biasa, karena connect-nya ke header 2 untuk isinya teman-teman. Kita apply, terus oke. Nah, baru setelah ini kita buat DHCP servernya teman-teman. DHCP server, klik plus, klik DHCP setup, dan Ethernya Ether 2, terus kita klik next. Nah, di sini IP-nya sudah dialokasikan tadi ya teman-teman. Kita klik next lagi, kita next lagi, kita next lagi. Dan untuk DNS servernya otomatis langsung terdial di sini ya teman-teman, jangan dirubah-rubah. Kita klik next lagi, dan setup pun complete successfully. Sekarang coba kita lihat apakah PC Windows XP ini sudah terhubung. Masih belum ya teman-teman, jadi kita harus ubah dulu ininya di bagian koneksi ini. Oke, kita masuknya via ini aja biar teman-teman tahu itu. Kita ke start, alt program, accessories, dan di sini ada communication. Kita klik network connection. Nah, di sini masih ada warning seperti ini, kita klik properties,
klik kanan ya teman-teman, klik kanan, masuk ke properties. Di bagian properties kita lihat di advanced, kita lihat di protokol, internet protokol yang ini TCP/IP ya teman-teman. Nah di sini belum ada IP-nya, ada pengaturan offline ya teman-teman. Kita balik lagi, di sini kita lihat statusnya, klik kanan status. Nah di sini masih limited, no connectivity. Kita klik ini aja teman-teman, repair. Nah lihat ininya, warningnya langsung hilang ya teman-teman setelah di repair. Kita close. Sekarang kita lihat status, apakah dia sudah mendapatkan IP-nya. Nah sudah ya teman-teman, 10 10 10 254 dan gateway-nya 10 10 10 1. Jadi kita lihat, langsung kita cek ping di Google-nya, apakah kita berhasil teman-teman. Masih tempat teman-teman, biasanya agak sedikit lama ya teman-teman. Oh sorry teman-teman, di sini kita harus melakukan NAT-nya dulu teman-teman di bagian mikrotik. Jadi di bagian mikrotiknya kita harus melakukan NAT. NAT itu fungsinya biar bisa replay ya teman, yang didistribusikannya itu biar bisa ngebaca internet keluar ya teman-teman. Jadi kita klik IP, terus di sini kita baik ke firewall dan kita kena, kita klik plus, tanda plus di sini, biarkan src NAT dan actionnya kita rubah menjadi password. Kita klik apply, oke. Sekarang kita coba lagi teman-teman. Nah sekarang sudah bisa ya teman-teman, dan kita coba akses Google ya teman-teman. Kita akses Google di Windows XP. Sekarang kita ke Google, apakah kita bisa internetan di PC virtual menggunakan mikrotik virtual juga. Kita langsung ketik YouTube aja teman-teman. Di sini kemungkinan agak berat ya teman-teman, karena virtual PC-nya bener-bener speknya saya kecilin banget, RAM-nya aja cuma 250 MB ya teman-teman. Jadi harap dimaklumi teman-teman kalau agak sedikit lama. Dan aksesnya pun kapasitasnya dibatasi banget teman-teman, karena mikrotiknya mikrotik virtual. Jadi portnya cuma bisa ngelewatin bandwidth 1 mega doang teman-teman. Sedikit lama ya teman-teman. Berat banget teman-teman. Kayaknya terlalu berat kalau buka YouTube ya teman-teman. Coba kita buka detik.com aja deh. detik.com. Kita close YouTube-nya teman-teman. Terlalu berat, banyak banget gambar yang harus diakses. Nah berhasil ya teman-teman, kita bisa mengkoneksikan PC virtual Windows XP dengan internet luar ya teman-teman. Dan mikrotiknya pun berhasil kita kendalikan dengan PC virtualnya teman-teman. Oke, mungkin kali ini cukup segitu aja untuk tutorialnya ya teman-teman. Jadi untuk kedepannya nanti saya akan membuat video lebih dan lebih lagi ya teman-teman. Saya akan curahkan semua ilmunya di sini. Di sini kita belajar konfigurasi. Jadi kesimpulannya video ini tuh ada tiga poin ya teman-teman yang harus kita pahami, yaitu mengenai DHCP client, DHCP server, dan NAT ya teman-teman, atau firewall NAT. Itu ya teman-teman poin yang pentingnya. Jadi kita harus
tahu cara mengkoneksikannya. Yang penting 3 poin ini jangan sampai ketinggalan ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.